Mari sama-sama kita akan buka dalam Kisah Rasul 17 ayat yang ke-28. Kisah Rasul 17 ayat yang ke-28. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini dilatar belakangi ketika Rasul Paulus mengadakan pelayanan di Athena, di Yunani, ya. Dan sepanjang jalan ketika Rasul Paulus berjalan, dia menemui banyak patung. Dan patung itu ada sesajian di depannya, tetapi yang mengganggu dari pikiran Rasul Paulus adalah di patung-patung itu ada tulisan di mana sesaji-sesaji itu diberikan kepada Allah yang tidak dikenal. Nah, Bapak Ibu Saudara, dan ada sebuah tradisi di Yunani waktu itu di Athena. Jadi letaknya Yunani, Athena itu persis seperti Yunani yang sekarang, ya, yang berdekatan dengan Turki. Maka di sana setiap orang hendak menyampaikan gagasan, pemikiran. Karena kita tahu bahwa pada masa yang lampau Yunani itu adalah pusatnya filsafat, dan orang yang berfilsafat itu disebut sebagai filsuf, ya. Pemikirannya itu filsafat, orangnya itu adalah filsuf. Nah, untuk boleh menyampaikan gagasannya itu supaya didengar oleh orang, ada satu tempat itu namanya Areopagus. Dan Rasul Paulus menggunakan Areopagus untuk memberitakan tentang siapakah Allah yang tidak dikenal oleh orang-orang Yunani itu, ya. Allah yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu hal yang menarik yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Rupanya Rasul Paulus juga mempelajari buku-buku daripada pujangga-pujangga Yunani yang mengatakan bahwa di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau melihat hal ini dari cara pandang Kristiani. Ada dua hal dalam firman Allah yang menjadi contoh mengenai hidup di dalam Kristus, ada dan bergerak di dalam Kristus. Di dalam Perjanjian Lama, kehadiran daripada Roh Kudus dalam kehidupan seseorang itu tidak permanen. Kita ingat ketika Roh Allah mulai meninggalkan di dalam kehidupan daripada Saul. Sebagai sebuah gambaran, Bapak Ibu Saudara, apa yang ada di dalam hati itu yang akan tercetus keluar di dalam perkataan, di dalam perbuatan, di dalam segala sesuatu tindakan yang kita lakukan. Itu dipengaruhi oleh apa yang ada di dalam hati, ya. Dari dalam hati bisa keluar perbuatan-perbuatan yang ajaib dan luar biasa, tetapi dari dalam hati juga bisa mengeluarkan tindakan-tindakan yang konyol. Nah, kembali kepada Rasul Paulus. Rasul Paulus sebelum dan sesudah ketika Roh Allah mengurapi di dalam kehidupannya, itu berbeda sekali. Rasul Paulus sebelum dia ditinggalkan oleh Roh Allah, dia adalah seorang raja yang selalu menang dalam pertempuran. Tetapi itu berbeda ketika Roh Allah meninggalkan di dalam kehidupan daripada Saul. Saul tidak lagi menjadi seorang raja yang hebat, menjadi seorang raja yang menang dalam segala peperangan, tetapi dia mengalami dari satu kekalahan kepada kekalahan yang lain. Nah, ini membuktikan bahwa di dalam kehebatan seseorang itu tidak bisa dilepaskan dari siapakah yang menopang di dalam kehidupannya. Kalau yang menopang itu besar, maka kuatlah dia.
Tetapi ketika yang menopang itu kecil, maka lemahlah dia. Apalagi tidak ada yang menopang, dia pasti akan jatuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini berbanding terbalik dengan yang dialami oleh Daud. Daud yang diurapi, Daud yang hidupnya dikuasai oleh Roh Allah, dan Daud yang memelihara untuk Roh Allah itu ada di dalam hidupnya. Dari seorang yang tidak diingat, dari seorang yang dibuang, dari seorang yang dilupakan, Daud menjadi seorang raja yang luar biasa. Konon dari sebuah percakapan saya dengan Gaitur ya, yang ada di Israel tahun 2019 yang lalu, namanya Geva. Geva ini adalah orang Yahudi, tetapi ini ya campuran, dia punya nenek itu kakeknya orang Yahudi, neneknya orang Jerman, sehingga dia punya paspor itu paspor Jerman, dan dia lulusan bahasa Indonesia dari Universitas Gadjah Mada. Dia banyak cerita dengan saya, dan saya tanya, Raja Israel siapa yang hebat? Dia katakan yang hebat itu adalah Daud. Jadi Daud itu memiliki kekuasaan itu sampai ke Iran, ya, dan itu satu tempat yang sangat jauh dari Israel, ya, dan itu yang dialami oleh Daud oleh karena hidupnya dikuasai oleh Roh Allah. Dan di sisi yang lain kita melihat cara pandang Daud oleh karena Roh Allah ada di dalam hidupnya itu juga beda dengan Saul ketika menyelesaikan masalah. Ketika Saul menghadapi Filistin, dan karena Samuel sudah mati sehingga tidak ada yang dia bisa tanyakan, ya, karena ada sebuah tradisi yang wajib dilakukan oleh Raja Israel ketika dia akan berperang. Yang pertama dia tanya kepada imam, Urim Tumim, ya, itu satu kotak begitu, lalu ada lampu-lampunya, itu tulisan bahasa Ibrani, Alef, Bet, Gimel, Dalet, Hiwo, Sayin, Ketet, Yop, Kaplamen, Men, Nun, Sameh, Ayin, ya, itu seperti itu. Nah, ketika raja bertanya dan lalu kemudian imam berdoa, maka jawaban daripada Tuhan itu akan nyala, lampunya akan nyala. Oh, lampunya itu boleh, bisa, maju, maka itu akan berkata seperti itu. Tetapi hari itu Urim dan Tumim tidak menyatakan apa-apa, dan Samuel juga sudah mati. Karena tidak ada Roh Allah dalam kehidupan Saul, apa yang dilakukan oleh Saul? Tolong carikan aku seorang dukun perewangan, kalau boleh saya katakan, pemanggil arwah. Akhirnya Saul ditunjukkan seorang dukun yang ada di Endor, dan itu membuat kesalahan yang fatal di dalam kehidupan Saul. Saul kalah dan akhirnya Saul mati. Berbeda dengan Daud ketika dia menghadapi Goliat. Karena ada Roh Allah di dalam kehidupannya, Daud tidak peduli dengan siapa dia maju berperang, yang penting bersama dengan Allah. Kita lihat pertempuran Daud dan Goliat itu adalah pertempuran yang tidak seimbang. Goliat didukung dengan orang Filistin yang berada di atas angin, ya. Artinya orang-orang Filistin yang percaya bahwa Goliat dapat menyalahkan Daud. Sementara Daud, dia ditopang oleh tentara-tentara Israel dan Saul yang takut. Penopangnya kecil, nyaris tidak ada penopangnya di dalam kehidupan Daud. Tetapi Daud mempunyai penopang yang luar biasa, yaitu Roh Allah yang ada di dalam hidupnya. Dan kita melihat secara kualitas Daud masih anak-anak, ya. Secara usia dia tidak berpengalaman dalam banyak hal. Tetapi oleh karena Roh Allah yang ada di dalam kehidupan daripada Daud, kita melihat batu yang kecil, kerikil yang kecil yang dipakai oleh Daud, yang diserahkan oleh Daud untuk bermitra dengan Tuhan, maka batu kerikil itu menjadi kunci kemenangan yang luar biasa di dalam kehidupan Daud. Nah, ini perbedaan antara manusia, antara orang percaya yang dipenuhi oleh Roh Allah dan yang dikuasai oleh Roh Allah, dan yang tidak dipenuhi oleh Roh Allah dan tidak dikuasai oleh Roh Allah. Di hadapan Tuhan, orang percaya itu hanya ada dua macam.
Orang percaya yang ada roh Allah yang dikatakan hidup di hadapan Tuhan, dan roh Allah, dan orang percaya yang tidak ada roh Allah yang dikatakan mati di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yang namanya orang mati, segala yang dilakukannya itu kosong. Segala sesuatu yang dilakukannya itu tidak dipikir. Segala tindakannya itu ngawur. Apapun yang dia lakukan itu benar-benar dalam posisi mati secara rohani. Kalau di dalam Galatia di sana dikatakan bagaimana orang yang hidup di dalam daging, ya, hidupnya itu adalah hidup yang dipenuhi dengan kejahatan. Tetapi yang hidupnya dipenuhi oleh roh, maka di sana kasih, sukacita, damai sejahtera sebagai buah-buah roh itu yang ada di dalam kehidupannya. Jangan sampai di dalam kehidupan kita tidak ada roh Allah, karena itu akan nampak di luar yang kita lakukan dalam hidup sehari-hari. Jemaat mula-mula, ya, mereka disukai oleh banyak orang dan setiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka. Oleh karena apa? Jemaat mula-mula hidupnya dipenuhi oleh roh Allah, dikuasai oleh roh Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dunia mengetahui tentang Allah itu melalui kehidupan kita. Kehidupan kita yang dikatakan sebagai garam dan terang dunia. Ada dua hal yang harus kita sadari. Dunia mengenal Yesus melalui kita. Yang pertama itu melalui pewartaan, ya, menyampaikan berita Injil, menceritakan tentang Injil. Lalu kemudian yang kedua, melalui Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita. Orang-orang pengikut-pengikut Tuhan yang pertama kali disebut Kristen itu di Antioquia. Antioquia sekarang itu letaknya di dekat dengan Syria, dengan Damaskus, ibu kota Syria, ya, letaknya dekat di sana. Nah, oleh karena orang-orang di luar Kristen itu melihat sikap, perkataan, perbuatan daripada orang-orang percaya itu seperti Kristus, sebenarnya Kristen itu adalah sebuah kata-kata ejekan. Tetapi mereka disukai oleh banyak orang oleh karena perbuatan mereka yang seperti Kristus. Di sisi yang lain kita melihat bagaimana ketika Allah bekerja memberkati atas kehidupan Ishak. Ya. Ishak ketika berada di Gerar, dia dikatakan di sana pada saat musim kering, pada saat musim panas. Dan Tuhan katakan kamu pergi ke Gerar, aku akan memberkati kamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berkat di waktu hujan itu berkat yang biasa. Menabur, menanam di waktu hujan itu adalah hal yang biasa, hal yang lumrah. Tetapi Tuhan mau tunjukkan kepada Ishak bagaimana dia adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang heran, dengan memerintahkan kepada Ishak diam di Gerar pada saat musim panas, pada saat musim kering tidak ada hujan. Dengan kata lain, Tuhan mau supaya Ishak menabur di tanah yang kering di Gerar. Bapak Ibu, orang yang menabur di musim yang kering, maaf, itu adalah orang yang begini. Bukan gagal caleg ya, tetapi bisa jadi dia adalah orang yang begini. Ilmunya, pengetahuannya tidak ada, menabur benih di tanah yang kering. Sekali lagi, kebenaran itu di atas daripada kenyataan. Kenyataan yang ada dalam dunia ini adalah segala sesuatu yang kita lihat, yang bisa kita pikirkan, yang bisa kita dengar. Terbatas di dalam kemampuan manusia. Tetapi kebenaran daripada firman Allah itu tidak terbatas. Dia berada di atas kemampuan daripada manusia. Sehingga ketika Ishak di Gerar, dia menabur dengan memegang janjinya Tuhan. Dia menabur dengan berkata, Tuhan memberkati. Kemudian benih itu tumbuh, dia berkata, Tuhan memberkati.
Dan benih itu rupanya tumbuhnya normal seperti tanaman yang lain. Sehingga orang-orang di Gerar setiap hari dia melihat tanah yang tadinya kering kerontang sekarang milik daripada Ishak mulai tumbuh gandum. Dan ketika mulai tumbuh, Ishak berkata, Tuhan memberkati, maka batang gandum yang tumbuh itu mulai mengeluarkan bulir-bulir gandum. Dan sampai akhirnya pada waktunya panen, Ishak menuai 100 kali lipat. Bapak Ibu Saudara, ketika Ishak menuai 100 kali lipat, orang Gerar bingung, orang Gerar heran, ya. Lalu kemudian mereka datang kepada Ishak dan mereka bersaksi, kami tahu bahwa kamu disertai oleh Allahmu dan Allahmu memberkati kamu dan kamu sekarang menjadi lebih kaya dari kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa hal ini bisa terjadi? Karena di dalam kehidupan daripada Ishak ada roh Allah dan Ishak hidupnya di dalam pimpinan Allah. Kalau di dalam perjanjian baru, Roh Kudus itu sifatnya permanen. Yang membedakan adalah Roh Kudus yang difungsionalkan, Roh Kudus yang hidup, Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan orang percaya, dan Roh Kudus yang pasif, Roh Kudus yang didiamkan. Karena firman Tuhan mengatakan ketika seseorang bisa mengaku bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan, itu oleh karena ada Roh Kudus yang ada di dalam hidupnya. Dan itu seperti sebuah benih yang harus kita jaga, yang harus kita pelihara supaya benih itu tumbuh menjadi sesuatu yang luar biasa dalam hidup ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang bagaimana di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya bisa mengalami hidup yang dipenuhi senantiasa oleh Roh Allah? Tidak ada cara yang lain. Dalam khotbah Petrus dan 3.000 orang percaya, mereka bertanya, Rasul, kami percaya dengan apa yang kamu katakan, sekarang apa yang harus kamu lakukan? Rasul Petrus katakan, bertobat dan berikan dirimu dibaptis. Bertobat adalah sebuah bentuk penyerahan diri secara penuh kepada Allah. Bertobat adalah bentuk iman secara utuh kepada Allah, ya. Dan itu dilanjutkan dengan setiap hari Kisah Rasul 2:41, 3.000 orang yang sudah percaya itu setiap hari mereka berkumpul, mereka diajarkan firman, mereka berdoa, mereka berkumpul bersama-sama. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Mazmur pasal yang pertama ayat yang kedua dan yang ketiga dikatakan, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak layu daunnya dan selalu berbuah pada musimnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Artinya apa? Artinya bahwa di dalam kehidupan kita, benih kehidupan kita itu harus kita tanam lebih dahulu. Ketika benih itu ditanam sebelum dia mengeluarkan tunas, maka benih itu harus mati dulu. Ya, yang namanya mati, benih itu kering. Kalau masih basah dia tidak akan mengeluarkan tunas. Tetapi dia harus mati dulu, ditanam, baru kemudian dia tumbuh tunas. Nah, ini yang harus kita sadari bersama-sama, bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, saat itu Tuhan menyucikan seluruh kehidupan kita. Tuhan menguduskan dalam kehidupan kita, dan itu satu titik awal kehidupan bersama-sama dengan Tuhan terjadi dalam hidup ini. Saudara, pohon yang ditanam di tepi aliran air itu tumbuhnya pasti bagus. Saya beberapa kali lihat di Semanding, tanaman duku itu yang ditanam di tepi aliran air itu, waduh, luar biasa. Buahnya itu luar biasa, ya. Dan dikatakan tidak akan layu daunnya, karena apa? Air itu selalu ada, makanan itu selalu ada, dan dia selalu ada di sana.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika hidup kita dekat dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan itu adalah mendengar dan menerima, mendengar dan mengimani firman Tuhan dan melakukannya. Ya. Kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, maka kita tidak akan mendapatkan kebenaran firman Allah itu secara komprehensif. Apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Apa yang ditanam itu juga yang akan dinikmatinya. Ketika di dalam kehidupan kita menabur kasih, maka tentunya kasih yang akan kita terima. Ketika kita menabur kebaikan, maka kebaikan itu juga yang akan kita terima. Ketika kita menabur iman, maka mujizat itu yang akan kita terima. Ya, jadi hidup di dalam Kristus, kita hidup oleh karena kita senantiasa ada di dalam persekutuan firman Allah. Lalu kemudian yang berikut, di dalam Dia kita bergerak. Roma 8:28 yang seringkali saya kutip, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam segala sesuatu bagi mereka yang mengasihi Dia. Murid-murid Tuhan ketika menyeberangi Laut Teberok, mereka ada bersama-sama dengan Tuhan, tetapi mereka tidak bersama-sama bekerja bersama dengan Tuhan. Ya, dan itu terbukti ketika angin badai turun begitu luar biasa, mereka menyelesaikannya dengan caranya sendiri. Mereka menyelesaikan dengan hikmatnya sendiri. Dan kita tahu seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, murid-murid gagal dan perahu itu hampir tenggelam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi ketika mereka mulai melibatkan Tuhan dan Tuhan hadir di tengah-tengah apa yang mereka kerjakan untuk menyelamatkan perahu itu, maka badai itu menjadi tenang. Ini yang harus kita sadari. Bekerja bersama dengan Tuhan dan bekerja tidak bersama dengan Tuhan hasilnya beda. Melayani bersama dengan Tuhan dan melayani tidak bersama dengan Tuhan hasilnya juga beda. Dalam segala sesuatu dalam hidup ini, ketika kita lakukan bersama-sama dengan Tuhan dan tidak bersama-sama dengan Tuhan, akhirnya juga berbeda. Ya, tentunya yang bersama-sama dengan Tuhan itu pasti akan mendapatkan hasil yang positif. Tentu itu akan mendapatkan hasil yang baik. Perahu Petrus yang semalam-malaman mencari ikan, Petrus tidak bekerja bersama-sama dengan Tuhan, perahunya kosong. Meskipun di Danau Galilea itu ada banyak ikan, ada banyak yang bisa didapat, tetapi Petrus tidak mendapat apa-apa. Tetapi ketika Petrus membawa hidupnya dekat dengan Tuhan, dan Petrus membawa Tuhan turut bekerja di dalam kehidupannya, karena Tuhan katakan kamu pergi ke tempat yang dalam. Mengapa Tuhan katakan pergi ke tempat yang dalam dan labuhkan pukatmu di sebelah kanan perahumu? Karena itu adalah tempat yang Tuhan sudah sediakan berkatnya bagi Petrus. Karena itu adalah tempat yang sudah Tuhan sediakan untuk Petrus boleh mendapatkan hasil yang luar biasa. Tuntunan Tuhan itu selalu membawa perkara-perkara yang luar biasa. Pimpinan Tuhan itu selalu membawa keberhasilan. Meskipun ketika Petrus kembali ke tempat yang dalam, setelah semalam-malaman dia tidak mendapatkan ikan, itu adalah sebuah usaha yang berat. Itu adalah sebuah usaha yang keras, ya. Membawa perahu yang melawan angin. Itu kalau di Danau Galilea pada jam-jam seperti itu anginnya itu tidak lagi membawa ke laut tetapi ke darat. Sehingga ketika Petrus harus membawa perahunya, dia harus berjuang dengan keras. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rancangan Tuhan untuk kita pegang baik-baik, dia adalah rancangan damai sejahtera. Meskipun untuk meraihnya kita melihatnya itu sebagai sesuatu yang berat, sesuatu yang sulit, sesuatu yang sukar, sesuatu yang tidak mungkin, tetapi percayalah,
Ketika Tuhan bersama-sama dengan kita, pintu-pintu yang tertutup itu akan terbuka. Ketika Tuhan bersama-sama dengan kita, yang mustahil itu menjadi ada. Ketika Tuhan bersama-sama dengan kita, apa yang tidak mungkin kita lakukan, Tuhan sediakan bagi kita. Ketika kita mau sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Mengapa Tuhan membawa Petrus untuk boleh melawan arus ke tempat yang dalam? Karena Tuhan mau melihat bagaimana kesungguhan Petrus. Karena Tuhan mau melihat imannya Petrus. Sesuatu yang besar, pengorbanannya juga besar, Pak. Sesuatu yang luar biasa, pengorbanannya juga luar biasa. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jadi hari-hari ini ketika kita menghadapi banyak hal-hal yang berat, biarlah kita tidak mundur. Jangan lihat dengan mata jasmani kita, jangan lihat dengan kenyataan jasmani kita, tapi lihatlah dengan kebenaran kita. Allah turut bekerja. Allah ada bersama-sama dengan kita. Kekuatannya akan memampukan kita untuk menghadapinya dan membawa kita dari satu kemenangan kepada kemenangan. Dan akhirnya segala pujian, hormat, kemuliaan dan kebesaran hanya bagi Tuhan Yesus. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita naikkan ucapan syukur di hadapan